Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan kelimpahannya sehingga pada sore hari ini kita masih dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini di tahun 1443 Hijriah dalam acara podcast Kultum yang diselenggarakan oleh MTs Alam Al-Hafiz Baitur Rahman. Semoga para pemirsa podcast Kultum MTs Alam Al-Hafiz selalu diberikan kelancaran dan kemudahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezekinya, dalam hal menuntut ilmu, dan yang tak kalah penting adalah menjaga kesehatan dan tetap istiqomah dalam menjalani amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Amin. Allahumma amin. Baik para pemirsa podcast Kultum Entes Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di sore hari ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini, dan tentunya saya sudah ditemani oleh seseorang yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan sampai menjelang berbuka puasa. Baik, langsung saja kita sapa pemateri kita pada sore hari ini. Selamat sore Muhammad Fatan. Sore, Pak. Oke. Mas Fatan ya panggilannya ya? Iya, Pak. Oke, Mas Fatan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar saja? Alhamdulillah lancar. Lancar. Kemudian kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pasti penasaran dong materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini. Mas Fatan mau membawakan materi apa ke para pemirsa? Tentang kebersihan diri kita dan lingkungan. Kebersihan diri kita dan lingkungan. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Baik, pada para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita simak bersama materi yang disampaikan oleh saudara kita. Kepada saudara Fatan, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Nabi Ilahi Rabbi yang mana dengan rahmat dan barokahnya. Nih, hingga detik ini kita masih diberikan nikmat sehat di tengah pandemi corona. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju terang benderang. Para pemirsa podcast Kultum MTs Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah indah agama Islam ini, sebab segala hal telah ditetapkan ketentuannya dan kadarnya, sehingga kita sebagai umat Islam khususnya haruslah menaati ketentuan yang sudah Allah berikan agar keberlangsungan kehidupan dapat terasa dan terjaga, mulai dari hal besar hingga hal kecil diatur di dalam Islam, mulai dari mengelola negara hingga mengelola keluarga, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan hingga kebersihan diri. Kesemua hal tersebut tidak luput dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, sehingga kita sebagai muslim tinggal melaksanakan ketentuan yang ada. Akan tetapi, ketidaktahuan dan ketidakpedulianlah yang menjadikan hadirnya berbagai problematika. Ketika kita sudah tidak memperdulikan hukum Allah, maka secara otomatis kita akan lebih menuruti nafsu serta bujukan setan, sehingga keteraturan yang seharusnya terjaga pun ternodai. Kebersihan adalah salah satu bagian penting di dalam Islam. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat. Kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Allah berfirman dalam hal ini, Allah tidak ingin menjadikan kamu susah, tetapi Dia ingin mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Semoga kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Kebersihan amat erat kaitannya dengan kesehatan. Ketika seseorang peduli dan tanggap akan kebersihan, maka kesehatannya pun akan terjaga pula. Agama kita yaitu Islam sungguh luar biasa dalam memberikan perhatian terhadap persoalan kesehatan. Karena kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang utama dalam melaksanakan berbagai hal. Baik itu bekerja maupun dalam pelaksanaan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyukai tempat-tempat yang bersih. Dan pada sebuah hadis mengatakan, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Para pemirsa podcast Kultum MTs Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah,
Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi materi yang telah kita simak bersama. Semoga dapat kita pahami dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan. Terima kasih kepada semua pemirsa podcast Entes yang telah mengikuti kajian ini, dan mohon dimaafkan atas segala kegilafan kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali pemaparan materi yang disampaikan oleh Mas Fatan ya. Bagaimana pentingnya kebersihan yang ada dalam diri kita sendiri dan juga yang berkaitan dengan yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Karena memang kebersihan itu memang merupakan sebagian dari iman ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, Mas Fatan, ada pertanyaan ini untuk Mas Fatan. Mas Fatan ini kan sebagai seorang pelajar di sekolah. Di sekolah itu pasti ada disediakan yang namanya tempat sampah. Tidak mungkin tidak ada kan. Nah, dan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ada yang memang dia rajin buang sampah, bahkan ada juga yang sampahnya dibiarkan begitu saja. Nah, yang jadi pertanyaan saya ke Mas Fatan, ini bagaimana cara menumbuhkan kesadaran kebersihan, pentingnya kebersihan untuk menjaga lingkungan itu tetap bersih. Karena anak-anak di sekolah itu kan gimana ya, walaupun sudah dikasih rambu-rambu, walaupun sudah dikasih aturan, tapi tetap aja masih bandel. Jadi kira-kira bagaimana cara supaya mereka sadar? Biasanya dijatuhkan sanksi berupa membayar denda. Membayar denda. Itu dendanya kalau boleh tahu misalnya satu orang misalnya satu sampah berapa itu misalnya? Biasanya mungkin 2.000. 2.000 gitu ya. Kenapa nggak kasih denda misalnya satu orang 20.000 gitu loh? Ya itu orangnya langsung bangkrut sih Pak. Loh, enggak apa-apa kan, justru malah buat menjaga kebersihan kan? Yes. Gitu, iya kan? Tapi ya kasihan juga sih. Aduh, buat makan siang nih bangkrut. Tapi namanya setiap perbuatan pasti ada konsekuensi, Mas ya. Iya Pak. Oke, luar biasa sekali. Dari Mas Patan sendiri nih, mungkin pesan-pesan untuk para pemirsa khususnya anak-anak MT Salam, bagaimana caranya supaya kebersihan itu tetap dijaga? Misalnya jika ingin bersih, mulailah dari kamar sendiri. Mulailah dari kamar sendiri. Berarti mulai dari diri sendiri ya. Iya, Pak. Baik, luar biasa sekali. Jadi yang namanya kebersihan itu, sebelum kita memperhatikan kebersihan yang ada di lingkungan sekitar, mulailah dari diri kita sendiri. Karena setiap apa yang kita lakukan itu akan berdampak baik terhadap yang ada di sekitar kita. Baik, para pemirsa podcast Kultum Entes Alam Al-Hafiz, dengan demikian kajian pada sore hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Fatan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Entes Alam Al-Hafiz. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa podcast Kultum Entes Alam Al-Hafiz yang telah menyaksikan di channel YouTube kami. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya dengan tema dan pemateri yang berbeda. Untuk kita tetap stay tune di channel YouTube kami setiap sore sampai menjelang waktu berbuka puasa. Dan saya selaku pembawa acara mohon dimaafkan atas segala kekhilafan kami. Akhirul kalam, fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.